Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari Selasa, kita akan belajar tentang hidup damai. Dibuka bukunya halaman 67. Hidup damai itu menyenangkan. Kita bisa belajar dengan tenang jika hidup damai. Kita bisa bermain dengan teman-teman jika hidup damai. Sebaliknya, kita tidak bisa belajar dengan tenang jika hidup bermusuhan. Kita tidak bisa bermain dengan teman-teman jika hidup bermusuhan. Setiap muslim harus selalu menjaga kedamaian sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah. Jadi, selanjutnya adalah kita belajar tentang sikap damai Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam merupakan nabi ke-9. Nabi Ishak alaihissalam itu putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. Sejak kecil, Nabi Ishak alaihissalam memiliki tanda-tanda kenabian. Nabi Ishak alaihissalam itu sangat taat beribadah, berperilaku terpuji, serta cerdas. Nabi Ishak alaihissalam suka menolong orang yang membutuhkan. Nabi Ishak alaihissalam selalu mendampingi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan tugas dakwah ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Oke, selanjutnya Nabi Ishak alaihissalam berdakwah di daerah Palestina. Nabi Ishak alaihissalam mengajak orang-orang untuk menyembah Allah, berakhlak terpuji, dan berbuat baik. Ketika berdakwah, Nabi Ishak alaihissalam tidak pernah menggunakan cara kekerasan. Nabi Ishak itu berdakwah dengan lemah lembut. Nabi Ishak alaihissalam senantiasa berdakwah dengan cara ramah, damai, agar orang dapat menerima dakwahnya, gitu. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan marah-marah, tidak dengan berkelahi, gitu. Nah, anak muslim itu harus meneladani sikap damai Nabi Ishak. Contohnya nih, contoh perilaku meneladani Nabi Ishak alaihissalam. Anak yang bersikap ramah akan memiliki banyak teman. Anak yang ramah disukai semua orang karena membuat suasana menjadi akrab dan menyenangkan. Anak yang disukai banyak orang akan disayangi pula oleh Allah. Jadi, kita sebagai anak muslim itu harus selalu bersikap ramah dan tidak boleh bermusuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki banyak teman. Selanjutnya, anak yang rukun dengan teman pasti merasa nyaman. Kerukunan sangat diperlukan agar hidup damai dan tentram. Kerukunan harus ada baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan sekitar, gitu. Contoh kerukunan di rumah, contohnya yang pertama apa sih, Bu Guru? Membantu ibu memasak. Nah, yang kedua, membantu ayah mencuci motor. Yang ketiga, bermain bersama kakak. Dan yang keempat, bermain bersama adik. Dan yang kelima, tidak berkelahi dengan adik. Tidak berkelahi itu sama saja dengan tidak bertengkar atau berantem, gitu. Jadi kita di rumah itu harus saling rukun supaya keluarga kita selalu damai, gitu. Nah, terus kalau kerukunan di sekolah, contoh kerukunan di sekolah yang pertama, menolong teman yang jatuh. Dan yang kedua, bermain bersama teman. Yang ketiga, meminjamkan pensil apabila teman itu tidak membawanya. Dan yang keempat, memberi makanan kepada teman pada saat jam istirahat. Jadi kalau ada teman kita yang tidak membawa makanan, nah, kita boleh nih memberi makanan kita, misalnya separoh, gitu, supaya teman kita tidak kelaparan. Oke, selanjutnya dibuka bukunya halaman 169. Asmaul Husna Assalam. Assalam artinya Allah Maha Pemberi keselamatan dan kesejahteraan. Allah Maha Pemberi keselamatan kepada seluruh makhluknya.
Nah, di sini ada nih dalam surat Al-Asr, wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Nah, berikut contoh perilaku mengimani dan meyakini asmaul husna. Salam. Anak muslim senang menolong orang lain tanpa diminta. Nah, contohnya nih, ada anak kecil, ada nenek-nenek mau nyebrang, terus nenek-neneknya itu nggak berani. Nenek-neneknya pakai tongkat, terus dibantu deh sama anak sekolah laki-laki gitu. Anak muslim senang menolong orang lain tanpa diminta. Menolong orang lain tidak harus dengan perbuatan yang berat dan sulit. Anak yang menolong sesuai kemampuan namun ikhlas akan diberi pahala oleh Allah. Orang yang ditolong pun akan berterima kasih dan mendoakan hal yang baik kepadanya. Jadi kita sebagai anak muslim harus selalu menolong orang lain. Misalnya tetangga kita nggak punya makanan, nah kita wajib memberinya. Atau ada teman kita yang tidak membawa minum, nah kita boleh memberinya. Selanjutnya adalah ini, orang tua selalu memberi yang terbaik untuk kesejahteraan anaknya. Sudah seharusnya seorang anak membantu orang tua, karena banyak cara dilakukan anak untuk membantu orang tua. Membantu pekerjaan orang tua di rumah adalah contohnya. Menuruti nasihatnya juga bisa membantu orang tua bahagia. Jadi tugas kita sebagai anak itu di rumah adalah membantu ayah dan bunda. Karena kenapa? Karena ayah sudah mencari nafkah, sudah membiayai kita sekolah. Kalau bunda udah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita dengan susah payah, mempertaruhkan nyawanya. Jadi kita tidak boleh melawan kepada orang tua gitu. Jadi kita harus taat dan patuh serta selalu mendoakannya sehabis sholat. Oke, selanjutnya adalah kalian diminta untuk mengerjakan latihan halaman 170, terus halaman 172 1-5. Nah, nanti kalau sudah selesai dikirim gambarnya ke WA Bu Rahma ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selalu menjaga kesehatan.